Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Angga Setiawan dari jurusan Pendidikan Akuntansi 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan belajar bersama mengenai neraca saldo dalam perusahaan dagang. Oke, langsung saja kita simak pembahasan terkait neraca saldo. Oke, pertama dan yang paling utama, kita harus mengetahui pengertian neraca saldo itu sendiri. Apa sih yang dimaksud neraca saldo itu? Jadi, neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo biasanya dikeluarkan pada saat periode akhir untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Hal ini dikarenakan neraca ini akan menunjukkan kestabilan perekonomian yang didapatkan melalui suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan selama prosesnya pada suatu perusahaan. Ringkasnya, neraca saldo disusun setelah penyusunan buku besar dan akun dalam neraca saldo harus dibuat secara sistematis dan tidak boleh diacak. Selanjutnya, seperti apa sih bentuk dari neraca saldo itu? Nah, teman-teman sangat penting ya mengetahui bentuk dari neraca saldo itu seperti apa. Kolomnya ada berapa, dan nama dari setiap kolom itu apa saja. Itu harus diketahui. Jadi, neraca saldo yang sederhana itu memiliki 4 kolom utama. Di antaranya kolom kode akun, kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Pada umumnya, bentuk neraca saldo seperti ini ya teman-teman. Jadi, paling atas itu harus ada informasi nama perusahaan dan periode neraca saldo. Selanjutnya, ada tabel yang terdiri dari 4 kolom, yaitu dimulai dari yang paling kiri ada kolom nomor akun. Kolom tersebut berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Nomor atau kode akun harus ditulis secara sistematis atau urut mulai dari kode 1 yang menunjukkan kode akun harta sampai kode 5 yang menunjukkan kode akun beban. Kemudian ada kolom nama akun. Kolom berikut berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo diurutkan dari golongan akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Kemudian kolom debit. Kolom ini berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Kemudian kolom kredit. Kolom ini akan diisi dengan saldo kredit dari setiap akun yang bersumber dari buku perusahaan tertentu dalam periode tertentu. Selanjutnya, apa sih manfaat dari neraca saldo itu? Jadi, teman-teman juga harus tahu ya terkait manfaat yang akan didapat oleh perusahaan ketika membuat neraca saldo. Jadi, ada dua manfaat yang paling utama jika perusahaan membuat neraca saldo, yaitu yang pertama, dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Ketika jurnal buku besar yang dibuat dengan benar sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka
jumlah total angka kolom debit dan kredit yang muncul di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang balance. Dengan demikian, neraca saldo dapat dianggap benar. Kemudian yang kedua, sebagai sumber penyusunan kertas kerja, yang mana kertas kerja ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari neraca saldo itu? Nah, teman-teman juga wajib tahu nih, fungsinya kita membuat neraca saldo itu untuk apa saja. Jadi, ada 4 fungsi utama dari neraca saldo ya teman-teman, yaitu yang pertama fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang ataupun perusahaan jasa. Yang kedua, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang ataupun perusahaan jasa. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian yang ringkas. Fungsi yang ketiga, fungsi koreksi. Neraca saldo merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatannya. Hal yang lebih dulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Inilah yang dimaksud dengan fungsi koreksi dari neraca saldo. Yang terakhir, keempat, fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun selain berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan barang ataupun perusahaan jasa. Selanjutnya yang terakhir, yang teman-teman wajib tahu nih, apa saja sih langkah-langkah menyusun neraca saldo itu? Jadi, ada 2 langkah dalam menyusun neraca saldo ya teman-teman, yaitu yang pertama, menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar, menjumlahkan sisi debit dan kredit dari akun buku besar, selanjutnya menentukan saldo tiap-tiap akun. Memindahkan saldo tiap akun buku besar berbentuk setafel sesuai letak debit dan kredit. Yang kedua, menyusun saldo tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditas. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.